Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmadur Siddiq, Komite SMP Negeri 2 Dayakolot, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita segelas susu. Ada pepatah lama mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kali ini air susu dibalas dengan nyawa. Di suatu hari ada seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Salman. Dia adalah seorang anak laki-laki miskin yang hidup dari berjualan asongan, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Dia berjualan di pagi hari kalau dia sekolahnya siang, dan dia berjualan di sore hari ketika sekolahnya pagi. Jualannya terkadang laris terjual, terkadang hanya sebagian barang yang laku, bahkan sama sekali juga tidak terjual. Dan pada suatu hari menjelang siang, barang asongannya baru sedikit yang terjual, tetapi rasa lapar dan rasa dahaga menghampiri Salman tersebut. Dan dilihat di kantongnya hanya ada beberapa sen uang yang tidak cukup untuk membeli makanan dan minuman. Dan akhirnya dia memberanikan diri, memutuskan untuk meminta di rumah berikutnya. Dia berkata, "Assalamualaikum, Assalamualaikum," sambil mengetuk pintu. Dan keluarlah pemilik rumah itu. Tapi ketika keluar pemilik rumah itu, keberaniannya hilang. Dan akhirnya dia hanya meminta segelas air sambil berkata, "Mohon maaf ibu, kalau berkenan saya meminta segelas air." Pemilik rumah itu seorang wanita muda dan memperhatikan Salman tersebut dan berpikir mungkin anak ini dalam keadaan lapar dan haus. Akhirnya wanita muda itu pun berkata, "Oh ya nak, tunggu sebentar ya, ibu ambilkan." Dan pemilik rumah itu kembali ke ruangan rumahnya untuk mengambil segelas air susu. Dan akhirnya air gelas itu pun dibawa kepada anak tersebut dan dikasihkan. "Oh ya nak, ini ada segelas air susu, silakan diminum." Anak tersebut mengambilnya dan meminumnya air susu tersebut dengan perlahan dan lambat. Dan anak tersebut berkata kepada wanita muda tersebut, "Ibu mohon maaf, berapa yang harus bayar untuk segelas susu ini?" Wanita muda itu pun menjawab, "Kamu tidak perlu membayar ini. Agama kami mengajarkan jangan pernah meminta bayaran dari sebuah kebaikan," kata wanita tersebut. Anak tersebut melanjutkan minum air susu tersebut sampai habis. Lalu berkata anak tersebut, "Wahai ibu, terima kasih atas kebaikan yang begitu tulus yang diberikan kepada saya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda," kata anak tersebut. Selang sekian waktu berlalu, wanita tersebut mengalami sakit jantung yang serius, yang rumah sakit di kota wanita tersebut tinggal sudah tidak sanggup untuk menanganinya. Dan akhirnya wanita tersebut dikirim ke rumah sakit besar di suatu kota yang besar yang ada dokter spesialis ahli jantung yang diharapkan mampu untuk menangani penyakit
jantung yang langka tersebut. Rumah sakit tersebut membentuk tim medis untuk membahas penanganan pasien tersebut, dan tim tersebut memutuskan untuk memanggil dokter spesialis tersebut, dan akhirnya dokter spesialis tersebut pun datang. Dari tim medis rumah sakit itu pun disampaikan kepada dokter spesialis tersebut bahwa ada seorang pasien yang perlu penanganan serius dan segera, dan tim medis pun menyampaikan rekap medis serta identitas pasien tersebut. Setelah disampaikan identitas pasien tersebut, terperanjak dokter spesialis itu terpancar dari pandangan matanya hal yang sangat aneh. Akhirnya setelah mendengar identitas pasien tersebut, dokter spesialis tersebut segera bangkit dan pergi turun melalui hall rumah sakit untuk melihat pasien tersebut di kamar rawat. Dengan memakai jubah kedokteran, dokter spesialis itu menghampiri pasien tersebut. Dengan hanya satu pandangan, dokter tersebut mengenali pasien tersebut, dan akhirnya dia kembali ke ruangan konsultasi untuk membahas penanganan tindakan yang harus secepatnya dilakukan untuk pasien tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya dilakukan tindakan, dan mulai hari itu dokter spesialis itu selalu memperhatikan pasien tersebut. Dengan perjuangan yang panjang, alhamdulillah diperoleh keberhasilan. Akhirnya pasien tersebut sembuh, dan dokter spesialis tersebut meminta ke bagian keuangan untuk mengirimkan tagihan atas pengobatan pasien tersebut, dan dilihatnya lembaran-lembaran tagihan atas pengobatan pasien tersebut, dan dia menulis di pojok atas tagihan itu sebuah tulisan, dan akhirnya surat tagihan itu oleh dokter spesialis itu melalui keuangan diberikan kembali kepada pasien tersebut. Pasien tersebut gelisah dan khawatir, takut-takut biaya pengobatan yang dialaminya itu akan memakan biaya yang sangat besar, yang menurut bayangannya akan sulit untuk membayarnya, bahkan dicicil seumur hidup pun tidak akan lunas. Tapi akhirnya pasien tersebut memberanikan diri untuk membuka surat tagihan tersebut, dan setelah dibuka, di pojok atas surat tagihan tersebut ada sebuah tulisan yang sangat menarik, yang menarik perhatian pasien tersebut, di mana tulisan tersebut ada tulisan sudah dibayar lunas dengan segelas susu tertanda dokter spesialis ahli jantung. Dengan perasaan haru terbelah air mata pasien tersebut, dan dia berkata, "Ya Allah, Engkau telah menurunkan kasih sayang yang menyeliputi seluruh muka bumi ini melalui hati dan tangan manusia." Ada kesimpulan bahwa kebaikan masa lalumu itu akan menolong permasalahanmu di kemudian hari. Anda tahu siapakah dokter spesialis tersebut? Dia adalah seorang anak laki-laki yang dulu berjualan asongan, yang pernah dikasih segelas air susu oleh pasien tersebut atau wanita tersebut. Tetap semangat, tetap belajar, berbuat kebaikan walaupun hanya seujung rambut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.